Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid Kristus yang sudah terdaftar di sekolah kehidupan Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak sebagai murid, kita harus mau belajar dan kita harus berdisiplin. Karena ini tuntutan dari suatu pendidikan di mana Kristus adalah guru agung kita. Dan kita berharap bahwa melalui materi-materi di hal yang perlu Anda tahu, kita semua semakin memahami akan iman Kristen secara baik, secara benar, secara dalam, tapi juga secara komprehensif. Karena ini adalah kurikulum standar dari sekolah kehidupan dari Yesus Kristus. Kami hamba-hambanya sebagai asisten guru, asisten dosen, tapi juga masih sebagai murid yang terus belajar. Hari ini secara khusus kita berbicara dalam hubungan dengan eskatologi, atau dalam hubungan dengan akhir zaman, yaitu secara khusus kita bicara mengenai pengangkatan gereja, atau seringkali juga disebut sebagai rapture. Kita coba melihat dulu mengenai dasar Alkitab dari pengangkatan gereja atau rapture itu. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan seperti ini. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Juga dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58 juga menjelaskan mengenai apa yang namanya pengangkatan gereja ini. Artinya bahwa ada dasar-dasar Alkitab yang menunjuk kepada pengangkatan gereja. Karena itu kita perlu mempelajarinya secara baik dan benar. Yang kedua adalah pertanyaan kapan terjadinya pengangkatan gereja, atau kapan gereja akan diangkat. Kita harus membedakan dulu gereja dengan orang yang beragama Kristen atau ber-KTP Kristen. Kalau orang itu ber-KTP Kristen ataupun beragama Kristen, belum tentu disebut sebagai gereja. Karena yang namanya gereja adalah eklesia, dari kata ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Sehingga eklesia artinya memanggil keluar. Secara lebih jelasnya, eklesia adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itulah gereja. Atau dengan bahasa yang lain, gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kuasa kegelapan, dari kerajaan iblis, kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Itulah gereja. Jadi kalau dia beragama Kristen dan dia belum berpindah dari kegelapan kepada terang, maka dia bukan gereja. Meskipun mungkin dia aktivis gereja, mungkin dia adalah anggota gereja di suatu gereja lokal. Jadi sekali lagi, gereja yaitu orang-orang yang
telah dipanggil keluar. Jadi atau lebih sederhananya, gereja itu orang-orang yang telah bertobat, telah sadar diri bahwa dia manusia berdosa, hidup dalam kegelapan. Dia beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosanya, sehingga disitulah dia mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali, dan dia sudah berpindah dari gelap kepada terang. Itulah gereja. Jadi bicara gereja sesungguhnya bukan bicara gedungnya. Nanti kalau orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, kalau dia ada bersekutu di suatu lokasi lokal, maka itulah yang namanya gereja lokal. Tapi kesatuan rohani dari orang-orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus, bertobat dari dosanya, itu namanya gereja secara universal. Tapi orangnya secara person atau pribadi, itu saya menyebutnya sebagai gereja personal. Jadi ada gereja lokal, ada gereja universal, tapi juga ada gereja secara person atau pribadi. Nah, yang berikut kita melihat dari sisi waktu, kapan terjadinya pengangkatan gereja. Pada waktu kapan? Ada beberapa teori, ada beberapa pandangan dalam hubungan dengan waktunya. Kapan pengangkatan gereja? Yang pertama yang sering disebut dengan pre-trib atau pre-tribulation. Bahwa gereja itu diangkat di awal tribulasi atau masa sengsara. Jadi gereja tidak mengalami masa sengsara, tidak mengalami masa tribulation, tidak mengalami masa di mana antikristus akan menguasai dunia. Di mana penguasa tunggal pada waktu itu adalah antikristus yang menguasai ekonomi, menguasai moneter, menguasai segala lini dalam kehidupan manusia. Itu pre-trib atau pre-tribulation. Jadi gereja diangkat di awal sebelum terjadi masa tribulasi atau masa sengsara. Setelah gereja diangkat baru masuk ke suatu masa yang namanya masa tribulasi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, teori yang kedua menganggap bahwa gereja itu diangkat di pertengahan tribulasi. Kalau kita tahu bahwa masa tribulasi itu 1 kali 7 tahun atau masa dalam nubuat Daniel, dalam Daniel pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Nah, dalam kitab Wahyu dia menyebut dengan 42 bulan atau 1260 hari. Jadi 7 tahun itu dibagi menjadi 2, ada 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Seringkali orang menganggap bahwa tribulasi itu hanya di 3,5 tahun kedua karena disitulah antikristus memang secara leluasa menguasai dunia. Kalau di 3,5 tahun pertama itu belum terlalu seperti itu. Dari sisi penderitaan dan kesengsaraan juga lebih ngeri dalam tahap kedua di 3,5 tahun kedua, sehingga orang menganggap bahwa tribulasi itu hanya 3,5 tahun. Nah, karena itu bahwa gereja itu diangkat di pertengahan itu, di pertengahan tribulasi. Itu yang namanya mid-trib atau mid-tribulation. Yang ketiga, kapan gereja diangkat? Ada yang berpandangan pada post-trib atau post-tribulation. Gereja diangkat di akhir tribulasi atau akhir masa sengsara. Sehingga gereja mengalami masa sengsara. Gereja mengalami masa antikristus yang menjadi penguasa tunggal pada masa itu.
Itulah beberapa pandangan waktu kapan gereja diangkat. Kalau saya secara pribadi lebih setuju kepada pandangan pre-trib atau pre-tribulation. Saya percaya berdasarkan penyelidikan Alkitab, gereja tidak ditentukan untuk mengalami masa sengsara atau masa penderitaan atau masa antikristus di masa tribulasi itu. Sehingga sebelum masa tribulasi, gereja sudah terlebih dahulu diangkat. Karena kalau kita melihat dari 1 Tesalonika bahwa antikristus sudah ada tapi dia belum leluasa, belum berkarya, belum menguasai dunia. Karena masih ada yang menahan. Banyak para tafsir yang menganggap bahwa yang menahan itu adalah Roh Kudus dalam diri gereja, dalam diri orang percaya. Makanya setelah gereja orang percaya diangkat, maka disitulah dia akan leluasa. Jadi saya ada pada suatu pandangan pre-tribulation, gereja tidak mengalami masa sengsara, gereja tidak mengalami masa tribulasi ini. Yang berikut kita lihat dari sisi deskripsi pengangkatan gereja. Yang pertama, Tuhan datang dari sorga, menyongsong gerejanya di udara. Dia belum menginjakkan kaki di bumi, hanya di udara saja. Yang kedua, ada bunyi sangkakala, ada seperti komando yang mengiringi kedatangannya dari surga di angkasa saja. Yang ketiga, ketika sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dan menyongsong Kristus di angkasa. Orang-orang yang mati dalam Tuhan. Siapa orang yang mati dalam Tuhan? Orang yang mati dalam Tuhan bukan orang yang beragama Kristen. Bukan karena agamanya, KTP-nya. Orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Kristus, bertobat dari dosanya. Itulah orang yang mati dalam Tuhan dan dia termasuk gereja. Jadi kalau dia beragama Kristen, tapi belum bertobat, belum beriman kepada Kristus, itu tidak dikategorikan mati di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang sudah bertobat, lahir baru, dan sudah sungguh-sungguh percaya. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai penyelamatnya. Itulah orang yang mati dalam Tuhan. Sehingga kalau dia belum bertobat, belum beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, sekalipun dia beragama Kristen, berKTP Kristen, mungkin juga statusnya sebagai pelayan Tuhan, tetap dia tidak dikategorikan orang yang mati dalam Tuhan. Jadi pada waktu pengangkatan gereja, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan dan menyongsong Kristus di angkasa. Yang berikut, orang percaya yang masih hidup diubah dalam sekejap, kemudian diangkat dan menyongsong Kristus di angkasa. Makanya dalam Injil-Injil kita sering jumpai Yesus memberi suatu gambaran, ada dua orang yang sedang dalam tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu tertinggal. Ada yang sedang dalam pengirikan di anggur, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Itu gambarannya menunjuk kepada pengangkatan gereja, yaitu orang-orang yang percaya yang masih hidup pada waktu itu. Mereka akan diubah dalam sekejap dan kemudian menyongsong Kristus di angkasa.
Itu deskripsi singkat mengenai pengangkatan gereja. Saya harus menekankan ulang dan berulang-ulang bahwa yang diangkat adalah gereja yang sudah bertobat dari dosanya, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus. Itulah gereja yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang. Sehingga kalau dia hanya sekedar beragama Kristen, kan orang beragama Kristen belum tentu beriman. Makanya banyak orang Kristen pakai kalung salib, pakai tato salib, tato Yesus, tapi penjahat kelas kakap. Orang beragama itu belum tentu beriman. Kalau dia beriman pasti beragama. Yang berikut setelah gereja diangkat. Setelah gereja diangkat, maka dia ada di suatu tempat. Kita sering menyebut ini sebagai Firdaus. Belum sorga, tapi suasananya sudah seperti sorga. Ada beberapa hal yang terjadi setelah gereja diangkat. Ini bukan yang terjadi di bumi mengalami masa tribulasi. Jadi mereka yang tidak diangkat masih ada di bumi, dan itu terjadi suatu masa yang masa tribulasi, masa sengsara, di mana antikristus jadi penguasanya. Itu yang tinggal. Tapi ini yang diangkat, ini gereja yang diangkat itu ada beberapa hal yang terjadi di sana. Kita menyebut ini sebagai Firdaus. Yang pertama adalah namanya pengadilan Kristus atau bema Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kata pengadilan itu dari kata bema. Bema Kristus itu, pengadilan Kristus di situ bukan untuk mengadili apakah orang ini akan ke sorga atau ke neraka, bukan. Karena orang-orang gereja yang sudah diangkat ini sudah pasti memperoleh sorga, pasti memperoleh keselamatan karena sudah ada di Firdaus. Pengadilan ini adalah mengadili bagaimana kehidupan gereja, kehidupan orang yang sudah beriman pada waktu dia beriman sampai dia mati atau sampai dia diangkat. Bagaimana progress report kehidupannya, itu yang akan diadili. Tujuan pengadilan Kristus, bema Kristus ini untuk memberi hadiah. Atau di situ disebut dengan untuk memperoleh mahkota. Kata mahkota itu ada dua dalam Alkitab. Ada mahkota dari kata Stepanos dan ada mahkota dari kata diadema. Stepanos itu mahkota yang dipakai orang beriman. Tapi diadema itu mahkota sang raja dari Yesus Kristus sebagai raja. Jadi Stepanos itulah mahkota yang akan diterima oleh gereja orang percaya dalam pengadilan Kristus. Jadi sekali lagi, ini bukan soal dia masuk surga atau neraka, bukan. Tapi menyangkut kehidupannya sejak dia lahir baru sampai mati, ataupun sampai dia diangkat. Dalam Alkitab kita menemukan ada sekitar 5 mahkota yang disiapkan Tuhan pada waktu bema Kristus atau pengadilan. Yang pertama, mahkota yang tidak binasa, yaitu bagi mereka yang mampu mengalahkan atau menaklukkan manusia lama. 1 Korintus 9 ayat 25. Bagi mereka yang bisa mengalahkan manusia lamanya, karena butuh suatu perjuangan untuk kita mengalahkan manusia lama yang sudah berakar, yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus dengan kerjasama dari kita lah, kita bisa mengalahkan, menaklukkan manusia lama. Dan ada mahkota yang Tuhan siapkan, yaitu mahkota yang tidak binasa. Yang kedua adalah mahkota sukacita
1 Tesalonika 2 ayat 19, yaitu bagi mereka yang memenangkan jiwa atau pemenang-pemenang jiwa. Pada waktu kita memberitakan Injil Kristus, ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang menerima, ada yang menolak. Ketika dia yang kita beritakan Injil, dia percaya, menerima, itu artinya kita sudah memenangkan jiwanya. Dan ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi para pemenang-pemenang jiwa. Karena itu kita belajar untuk terus memberitakan Injil, supaya kita juga bisa mendapatkan mahkota sukacita, yaitu bagi pemenang-pemenang jiwa. Yang ketiga adalah mahkota hayat. Yakobus 1 ayat 12, bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan. Ada mahkota, ada piala, ada upah. Seperti seorang olahragawan sudah bertanding dengan jerih lelah, capek, dan dia mendapat piala. Seperti itu juga ketika saudara dan saya bertahan dalam penderitaan, dalam kesukaran, karena Kristus, karena Injil, maka kita mendapat mahkota. Yang keempat adalah mahkota kebenaran. Bagi mereka yang menantikan kedatangan Kristus, yang berjaga-jaga terus dalam menantikan kedatangan Kristus, yang selalu aktif dalam menantikan kedatangannya. Itu mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Yang terakhir mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4, bagi para gembala yang memelihara domba-domba Yesus Kristus. Sudah barang tentu gembala-gembala yang baik, yang bertanggung jawab terhadap domba-domba dari Yesus Kristus, ada mahkota yang disiapkan Tuhan bagi mereka, yaitu mahkota kemuliaan. Inilah 5 mahkota yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai hasil dari pengadilan Kristus atau bema Kristus. Itu hal yang pertama yang terjadi setelah gereja diangkat. Di Firdaus sana, atau boleh kita sebut juga di sorga, gereja mengalami apa yang namanya pengadilan, bukan penghakiman. Ini pengadilan. Yang kedua adalah mengikuti pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7-8. Dalam Alkitab, gereja seringkali digambarkan sebagai mempelai perempuan. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Seremonial perayaan pesta perkawinan anak domba ini akan terjadi setelah gereja diangkat. Dalam Wahyu 19 ayat 7-8. Disitulah prosesinya, disitulah seremonial dari pesta perkawinan anak domba bersama dengan gerejanya, yaitu mempelai perempuan. Itu yang akan terjadi. Yang ketiga, setelah gereja diangkat, pertama mengalami pengadilan Kristus atau bema Kristus. Terus yang kedua, pesta perkawinan anak domba. Yang ketiga adalah mendampingi Kristus turun ke bumi pada waktu parousia, pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi para sale-sale, yaitu gereja yang sudah diangkat itu, mendampingi Kristus turun di bumi, memerintah bersama dengan Kristus dalam Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Pada waktu Kristus turun dan gerejanya turun, disitulah terjadi perang Gog-Magog, perang Harmagedon, di mana Kristus membantai semua pengikut antikristus, termasuk antikristus
dibantai di perang Armageddon, dan akhirnya masuk ke suatu masa yang namanya Millennium Kingdom, namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi sangat jelas dari ajaran Alkitab, ajaran firman Allah mengenai pengangkatan gereja. Lalu apa manfaatnya bagi saudara dan saya dalam memahami pengangkatan gereja ini bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Apa implikasi praktisnya bagi saudara dan saya? Yang pertama, bagi kita yang baru terbatas sekedar beragama Kristen, baru terbatas sebagai orang yang hanya sekedar berKTP Kristen, karena bapaknya, mamanya, nenek moyangnya Kristen, lahirlah dia Kristen, bahkan tali pusat pun Kristen. Kalau masih sebatas seperti ini, kita belum sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita, belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, belum mengalami lahir baru, belum berpindah dari gelap kepada terang, maka kita berharap bahwa kita mulai belajar untuk sadar diri, introspeksi diri kita, dan kita sungguh-sungguh menyadari saya ini manusia berdosa, kotor, najis, durhaka, saya mau bertobat dari dosa saya, dan saya percaya Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saya beriman kepada dia. Maka kita menjadi gerejanya. Kalau saudara dan saya menjadi gerejanya, dipastikan saudara dan saya akan diangkat bersama Kristus menyongsong di udara. Itu implikasi praktis yang pertama. Yang kedua, yang sudah gereja, karena sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, mari kita terus bersemangat dalam melayani Tuhan, dalam melaksanakan tanggung jawab kita dalam pelayanan. Karena kita semua dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Anda tidak bisa pangko kaki, pangko tangan, pangko dagu. Kita semua harus berkolaborate, bekerja sama, bersinergi dalam pelayanan gereja Yesus Kristus. Dan Tuhan menyediakan upah bagi saudara dan saya dalam pelayanan. Kita harus melayani dengan baik dan benar. Yang ketiga, implikasi praktis, mari kita terus belajar dan berusaha mengejar supaya kita mendapatkan mahkota-mahkota yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Karena mahkota-mahkota ini akan mempengaruhi pada waktu kita turun memerintah bersama Kristus di bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Itu akan berpengaruh di situ. Itu berarti kita belajar supaya kita menanggalkan manusia-manusia lama kita. Kita belajar untuk ketika kita mengalami penderitaan, kita bertahan dalam penderitaan. Kita terus memberitakan Injil kepada orang lain supaya kita bisa memenangkan jiwa orang-orang dengan cara mereka bertobat dari dosanya dan beriman kepada Kristus. Kita memenangkan jiwa. Dan itu artinya bahwa ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Yang terakhir, implikasi praktis yang terakhir adalah mari kita menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, baik secara verbal, kata-kata, tapi juga kelakuan kita. Hendaknya kita menjadi saksi bagi Kristus sehingga semakin banyak orang yang mendengar Injil, semakin banyak orang yang akhirnya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat satu-satunya. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu tentang pengangkatan gereja. Bila Anda masih ada pertanyaan, ada keraguan-raguan, ada yang belum dimengerti, Anda bisa menghubungi saya atau bisa bertanya di channel YouTube yang Anda dengar, ataupun bisa mengirim SMS, WA kepada saya dengan senang hati, dengan kerelaan. Sebagai asisten guru, asisten dosen Yesus Kristus, bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, pemahaman tentang iman Kristen, sehingga iman kita semakin dewasa
di hadapan Tuhan sehingga iman kita mantap, tidak akan pernah tergoyahkan. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu di hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.